Di seluruh penjuru dunia, dari kota besar hingga pelosok desa, selalu ada jiwa-jiwa yang sedang dicari oleh hidayah Allah. Mereka lahir dalam latar belakang yang berbeda, keyakinan yang beragam, dan perjalanan hidup yang tidak sama. Namun hatinya digerakkan oleh satu panggilan yang sama, kebenaran. Islam di seluruh penjuru dunia, dari kota besar hingga pelosok desa, selalu ada jiwa-jiwa yang sedang dicari oleh hidayah Allah. Mereka lahir dalam latar belakang yang berbeda, keyakinan yang beragam, dan perjalanan hidup yang tidak sama. Namun hatinya digerakkan oleh satu panggilan yang sama, kebenaran. Islam tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk ke dalamnya. Tetapi cahaya Islam seringkali menemukan jalannya sendiri, menuju hati yang jujur dan rendah. Banyak mualaf yang tidak mengenal Islam sejak kecil, namun justru mengenal Allah dengan cara yang lebih dalam melalui pencarian panjang, kegelisahan batin, dan doa-doa yang tidak selalu terucap. Inilah bukti bahwa hidayah bukan milik suku, bangsa, atau bahasa tertentu, melainkan hak prerogatif Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kisah para mu'alaf sedunia adalah cermin bahwa kebenaran akan selalu menemukan orang-orang yang bersedia membuka hatinya. Menjadi mu'alaf bukan sekadar berpindah keyakinan, melainkan sebuah kelahiran kembali secara ruhani. Banyak mu'alaf yang harus merobohkan keyakinan lama yang telah mengakar sejak kecil, bahkan berhadapan dengan ketakutan dan penolakan dari orang-orang terdekat. Namun, di balik semua itu, mereka menemukan ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasulullah bersabda bahwa setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika seorang mu'alaf memeluk Islam, sejatinya ia sedang kembali kepada fitrah asalnya. Maka tidak heran jika banyak mu'alaf berkata bahwa Islam terasa pulang, bukan sesuatu yang asing. Di berbagai negara, ada mu'alaf yang masuk Islam setelah membaca Al-Quran tanpa pernah bertemu seorang Muslim sebelumnya. Ada pula yang tersentuh oleh akhlak seorang Muslim yang jujur, sabar, dan penuh kasih. Islam seringkali masuk ke hati, bukan melalui perdebatan keras, tetapi melalui teladan hidup yang sederhana. Rasulullah dikenal bukan hanya karena dakwah lisannya, tetapi karena akhlaknya yang agung dan konsisten. Hadis-hadis beliau tentang kasih sayang, keadilan, dan kejujuran menjadi magnet bagi banyak pencari kebenaran. Dari sinilah kita belajar bahwa akhlak adalah pintu dakwah yang paling kuat. Perjalanan seorang mu'alaf seringkali penuh ujian setelah mengucapkan syahadat. Ada yang kehilangan keluarga, pekerjaan, bahkan keamanan dirinya sendiri. Namun iman yang tumbuh dari pencarian panjang biasanya berakar kuat dan tidak mudah goyah. Rasulullah bersabda bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir, yang menunjukkan bahwa kesulitan adalah bagian dari jalan iman. Para mu'alaf merasakan langsung makna hadis ini dalam kehidupan mereka. Kesabaran mereka menjadi saksi bahwa iman sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keyakinan. Banyak mu'alaf mengakui bahwa sebelum Islam, hidup mereka terasa kosong, meski serba cukup secara materi. Setelah mengenal Allah, hidup mereka tetap memiliki masalah, tetapi hati mereka menjadi lebih tenang. Islam tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, melainkan memberikan makna dalam setiap ujian. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap kesedihan, luka, dan kelelahan seorang mukmin akan menjadi penghapus dosa. Hadis ini menjadi penghibur besar bagi para mu'alaf yang sedang berjuang menata hidup barunya. Dari sini mereka belajar bahwa penderitaan tidak sia-sia jika dijalani bersama iman. Hidayah yang diterima seorang mu'alaf seringkali membuatnya lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Mereka belajar sholat dari nol, membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dan menghafal doa-doa dasar dengan penuh kesungguhan. Rasulullah bersabda bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa sulit
akan mendapatkan 2 pahala. Hadis ini memberi harapan dan kekuatan bagi para mu'alaf agar tidak merasa rendah diri. Allah menilai usaha, bukan hanya hasil, maka setiap langkah kecil mereka bernilai besar di sisinya. Di mata Allah, seorang mu'alaf yang baru masuk Islam memiliki kedudukan yang mulia. Dosa-dosanya yang lalu diampuni. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa amal buruknya bisa diganti dengan kebaikan jika ia benar-benar bertobat. Rasulullah menyampaikan bahwa Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini menjadi cahaya besar bagi mereka yang merasa masa lalunya terlalu gelap. Islam tidak datang untuk menghakimi masa lalu, tetapi untuk membimbing masa depan. Inilah keindahan rahmat Allah yang dirasakan langsung oleh para mu'alaf. Banyak mu'alaf yang justru lebih menjaga syalat dan ibadah dibandingkan mereka yang lahir sebagai muslim. Hal ini bukan untuk membandingkan, tetapi untuk menjadi pengingat. Mereka menjaga Islam karena mereka memilihnya dengan sadar, bukan karena warisan. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Banyak mu'alaf yang kemudian aktif berdakwah, membantu sesama, dan menyebarkan Islam dengan kelembutan. Mereka menjadi bukti hidup bahwa hidayah melahirkan tanggung jawab, bukan sekadar identitas. Di negara-negara minoritas muslim, para mu'alaf sering merasakan kesepian dalam beragama. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersandar kepadanya. Rasulullah bersabda bahwa Allah akan bersama hambanya selama ia mengingat Allah. Hadis ini menjadi pegangan kuat bagi mu'alaf yang berjuang sendirian. Dalam sepi, mereka menemukan doa. Dalam doa, mereka menemukan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Islam memandang semua manusia setara, baik yang lahir muslim maupun yang masuk Islam di kemudian hari. Tidak ada kasta iman, yang ada hanyalah ketakwaan. Rasulullah menegaskan bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab kecuali dengan takwa. Hadis ini sangat menyentuh hati para mu'alaf dari berbagai bangsa dan ras. Mereka merasa diterima oleh Islam sebagai agama universal. Islam menjadi rumah bagi siapa saja yang datang dengan hati yang tulus. Kisah para mu'alaf sedunia adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah tidak pernah berhenti bekerja. Selama masih ada manusia yang berpikir, merasa, dan mencari kebenaran, Islam akan terus menemukan jalannya. Rasulullah bersabda bahwa Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali hartanya yang hilang. Hadis ini menggambarkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang kembali. Setiap mu'alaf adalah tanda cinta Allah yang nyata di dunia. Dan kisah mereka seharusnya membuat kita yang lahir muslim semakin bersyukur dan menjaga iman dengan sungguh-sungguh. Setelah mengucapkan syahadat, seorang mu'alaf sering menyadari bahwa ujian justru datang silih berganti. Hatinya telah memilih Islam, tetapi lingkungannya belum tentu siap menerima perubahan itu. Ada keluarga yang menjauh, sahabat yang mencibir, bahkan ada yang menganggapnya telah mengkhianati tradisi dan darahnya sendiri. Namun Islam mengajarkan bahwa kebenaran memang tidak selalu sejalan dengan keramaian. Rasulullah bersabda bahwa akan datang masa ketika orang yang berpegang pada agamanya seperti menggenggam bara api, dan hadis ini terasa nyata dalam kehidupan para mu'alaf. Banyak mu'alaf yang harus belajar Islam secara mandiri, tanpa guru yang membimbing secara langsung. Mereka mencari jawaban lewat Al-Quran, hadis, dan ceramah, seringkali di tengah kebingungan dan keterbatasan. Namun Allah Maha mengetahui kesungguhan hati hambanya. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menjadi penguat bahwa setiap langkah belajar, sekecil apapun, dicatat sebagai ibadah. Dari proses inilah, iman para mu'alaf tumbuh perlahan namun kokoh. Tidak sedikit mu'alaf yang meneteskan air mata ketika pertama kali sujud kepada Allah. Sujud yang sebelumnya asing, kini menjadi tempat paling aman bagi hati mereka. Dalam sujud, mereka merasa dekat dengan Tuhan yang selama ini mereka cari tanpa tahu namanya. Rasulullah bersabda bahwa posisi terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sedang sujud. Hadis ini memberi makna mendalam bagi para mu'alaf.
karena mereka merasakan sendiri keintiman itu. Sujud menjadi bahasa cinta yang tidak membutuhkan kata-kata. Sebagian mu'alaf datang kepada Islam setelah melalui kehidupan yang penuh dosa dan luka batin. Masa lalu mereka mungkin kelam, tetapi Islam mengajarkan bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka. Rasulullah bersabda bahwa Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis ini menjadi harapan besar bagi para mu'alaf yang merasa terlambat mengenal kebenaran. Islam tidak pernah bertanya seberapa gelap masa lalu seseorang, tetapi seberapa tulus ia ingin kembali. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ketika seorang mu'alaf mulai menjalani hidup sebagai muslim, ia belajar menata ulang seluruh nilai kehidupannya. Cara berpakaian, cara berbicara, cara memandang hidup, semuanya berubah perlahan. Islam tidak memaksa perubahan instan, tetapi membimbing dengan hikmah dan kesabaran. Rasulullah bersabda bahwa agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama, kecuali ia akan dikalahkan olehnya. Hadis ini menjadi pedoman agar para mu'alaf tidak merasa terbebani. Islam hadir sebagai rahmat, bukan beban. Dalam perjalanan iman, para mu'alaf sering merasakan naik dan turun keimanan. Ada hari-hari penuh semangat, dan ada hari-hari penuh keraguan. Namun Rasulullah telah mengajarkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Hadis ini menenangkan hati mereka bahwa keraguan bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses. Yang terpenting adalah terus kembali kepada Allah. Kesetiaan untuk kembali inilah yang membuat iman tetap hidup. Banyak mu'alaf yang merasakan perubahan akhlak setelah mengenal Islam. Hatinya menjadi lebih lembut, emosinya lebih terjaga, dan pandangannya terhadap manusia menjadi lebih adil. Rasulullah bersabda bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini menjadi tujuan hidup baru bagi para mu'alaf. Mereka tidak hanya ingin menjadi muslim secara nama, tetapi juga dalam perilaku. Akhlak menjadi bukti nyata dari hidayah yang mereka terima. Dalam kesendirian dan keterbatasan, doa menjadi senjata utama para mu'alaf. Mereka berdoa dengan bahasa mereka sendiri, dengan air mata dan harapan yang tulus. Allah Maha mendengar, bahkan sebelum doa itu selesai terucap. Rasulullah bersabda bahwa doa adalah inti dari ibadah. Hadis ini mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah tidak membutuhkan perantara rumit. Bagi mu'alaf, doa adalah jembatan antara kelemahan diri dan kekuasaan Allah. Sebagian mu'alaf akhirnya menjadi sebab hidayah bagi orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Perubahan akhlak dan ketenangan hidup mereka menjadi dakwah tanpa kata. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadis ini menjadi kabar gembira bagi para mu'alaf yang berdakwah dengan keteladanan. Hidayah yang mereka terima tidak berhenti pada diri mereka sendiri. Ia mengalir, menyentuh hati-hati lain yang siap menerima. Kisah mu'alaf sedunia mengajarkan bahwa iman adalah anugerah terbesar yang bisa dimiliki manusia. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengenal kebenaran, dan tidak semua yang mengenal kebenaran diberi keberanian untuk menerimanya. Rasulullah bersabda bahwa Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Hadis ini menegaskan bahwa hidayah adalah karunia, bukan hasil kecerdasan semata. Maka setiap mu'alaf adalah saksi hidup dari kehendak Allah. Kisah mereka seharusnya membuat kita semakin rendah hati dan bersyukur. Dalam kehidupan para mu'alaf, kesabaran menjadi pelajaran yang dipelajari setiap hari. Mereka bersabar menghadapi pandangan sinis, pertanyaan yang melelahkan, dan penilaian yang seringkali tidak adil. Islam mengajarkan bahwa kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan hati yang besar. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis ini menjadi penopang jiwa para mu'alaf ketika dunia terasa sempit. Dari kesabaran itulah iman mereka semakin matang dan dewasa. Sebagian mu'alaf harus menyembunyikan keislamannya demi keselamatan diri. Mereka salat diam-diam, berdoa dalam sunyi,
dan membaca Al-Quran tanpa suara. Namun Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta manusia, tetapi melihat hati dan amalnya. Hadis ini menenangkan hati para mu'alaf bahwa keikhlasan tidak membutuhkan pengakuan manusia. Dalam kesunyian, iman mereka justru terjaga dengan tulus. Waktu demi waktu, para mu'alaf mulai merasakan bahwa Islam membentuk cara pandang baru terhadap kehidupan. Mereka belajar bahwa rezeki, jodoh, dan ajal telah ditetapkan oleh Allah dengan penuh hikmah. Islam membebaskan hati dari kecemasan berlebihan terhadap masa depan. Rasulullah bersabda bahwa seandainya manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Hadis ini mengajarkan para mu'alaf untuk menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha. Dari tawakal inilah lahir ketenangan yang mendalam. Banyak mu'alaf yang merasa Islam memberikan jawaban atas pertanyaan besar tentang tujuan hidup. Mereka tidak lagi hidup sekadar untuk dunia, tetapi untuk mencari ridha Allah. Rasulullah bersabda bahwa dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita syalihah, yang menunjukkan bahwa Islam memandang kehidupan dunia dengan seimbang. Hadis ini membuka mata bahwa Islam tidak menolak dunia, tetapi menempatkannya pada posisi yang benar. Para mu'alaf belajar menikmati dunia tanpa diperbudak olehnya. Inilah keseimbangan yang selama ini mereka cari. Dalam komunitas Muslim, para mu'alaf seharusnya mendapatkan dukungan, bukan penghakiman. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk saling menguatkan dan memudahkan, bukan mempersulit. Beliau bersabda agar memudahkan dan tidak menyulitkan, serta memberi kabar gembira dan tidak membuat orang lari. Hadis ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk merangkul para mu'alaf dengan kasih sayang. Setiap mu'alaf sedang belajar, dan setiap proses layak dihargai. Dukungan yang tulus bisa menjadi sebab kokohnya iman seseorang. Sebagian mu'alaf merasa tertinggal karena baru mengenal Islam di usia dewasa. Namun Islam mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa awal ia memulai, tetapi seberapa sungguh ia berjalan. Rasulullah bersabda bahwa amal tergantung pada niat. Hadis ini memberi harapan bahwa niat yang lurus dapat mengangkat derajat amal. Para mu'alaf pun belajar bahwa mereka tidak kalah di sisi Allah. Setiap langkah mereka bernilai sesuai ketulusan hatinya. Ketika para mu'alaf mempelajari sirah Nabi Muhammad, mereka menemukan sosok teladan yang sangat manusiawi. Rasulullah menghadapi penolakan, hinaan, dan pengkhianatan, namun tetap memilih akhlak mulia. Kisah hidup beliau memberi kekuatan bagi para mu'alaf untuk tetap teguh di jalan Islam. Hadis-hadis beliau tentang pemaafan dan kelembutan menjadi pedoman hidup. Dari Rasulullah, mereka belajar bahwa kemenangan sejati adalah menaklukkan hati, bukan membalas kebencian. Teladan ini hidup dalam perjalanan iman para mu'alaf. Dalam kesulitan hidup, para mu'alaf belajar untuk mengadu hanya kepada Allah. Mereka menyadari bahwa tidak semua manusia bisa memahami perjuangan mereka. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang menggantungkan harapannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Hadis ini menjadi penguat keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Ketika manusia menjauh, Allah justru mendekat. Dari sinilah para mu'alaf belajar makna berserah diri yang sesungguhnya. Sebagian mu'alaf akhirnya diuji dengan keberhasilan dan kenyamanan setelah melalui masa sulit. Islam mengajarkan bahwa nikmat juga merupakan ujian. Rasulullah bersabda bahwa sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan ia bersyukur, dan jika ia ditimpa kesulitan ia bersabar. Hadis ini menjadi prinsip hidup bagi para mu'alaf. Mereka belajar menjaga iman, baik dalam lapang maupun sempit. Kesadaran ini menjaga hati mereka dari kesombongan dan kelalaian. Perjalanan mu'alaf sedunia adalah pelajaran besar tentang rahmat dan kehendak Allah. Tidak ada hati yang terlalu jauh untuk kembali, dan tidak ada jiwa yang terlambat untuk mendapat cahaya. Rasulullah bersabda bahwa Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya. Hadis ini menggambarkan luasnya kasih sayang Allah bagi siapa saja yang ingin kembali. Setiap mu'alaf adalah bukti hidup
bahwa pintu hidayah selalu terbuka. Kisah mereka adalah undangan lembut bagi hati-hati yang masih mencari. Di akhir perjalanan panjang para mu'alaf, mereka menyadari bahwa Islam bukan sekadar agama yang dipeluk, melainkan jalan hidup yang menata seluruh arah langkah. Islam mengajarkan bagaimana mencintai tanpa melukai, bagaimana marah tanpa melampaui batas, dan bagaimana berharap tanpa putus asa. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Hadis ini menjadi pegangan bagi para mu'alaf agar tidak tersesat dalam kebingungan dunia. Dengan mengikuti sunnah beliau, mereka menemukan keseimbangan antara hati, akal, dan perbuatan. Banyak mu'alaf yang akhirnya memahami bahwa hidayah adalah amanah besar. Setelah mengenal Islam, mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga iman itu dengan sungguh-sungguh. Rasulullah bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini membuat para mu'alaf sadar bahwa iman bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab. Mereka menjaga sholat, akhlak, dan niat agar tetap lurus. Dari kesadaran ini tumbuh kedewasaan spiritual yang mendalam. Dalam perjalanan waktu, para mu'alaf belajar bahwa tidak semua kesedihan harus dipahami manusia. Ada luka yang cukup Allah saja yang tahu. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini mengajarkan ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Para mu'alaf pun belajar menyimpan keluh kesah mereka dalam doa. Dalam diam, mereka justru merasa paling didengar oleh Allah. Sebagian mu'alaf diuji dengan rindu terhadap keluarga yang belum menerima Islam. Mereka mencintai tanpa bisa memaksa dan berharap tanpa bisa mendesak. Islam mengajarkan bahwa hidayah bukan berada di tangan manusia. Rasulullah bersabda bahwa bukanlah engkau yang memberi petunjuk, melainkan Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Hadis ini menenangkan hati para mu'alaf agar tetap berbuat baik tanpa memaksakan iman. Kesabaran mereka menjadi doa yang hidup. Ketika usia bertambah dan iman semakin matang, para mu'alaf mulai memandang kematian dengan cara yang berbeda. Kematian tidak lagi menakutkan, melainkan pengingat untuk memperbaiki amal. Rasulullah bersabda bahwa orang yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya. Hadis ini membuat para mu'alaf menjalani hidup dengan kesadaran akhirat. Mereka tidak lagi mengejar dunia secara membabi buta. Setiap langkah dipertimbangkan dengan nilai akhirat. Islam mengajarkan bahwa sebaik apapun seseorang, ia tetap membutuhkan rahmat Allah. Para mu'alaf menyadari bahwa amal mereka tidak akan cukup tanpa kasih sayangnya. Rasulullah bersabda bahwa tidak seorang pun masuk surga karena amalnya semata, kecuali karena rahmat Allah. Hadis ini menumbuhkan kerendahan hati dalam diri para mu'alaf. Mereka beramal dengan harapan, bukan kesombongan. Dari sini lahir ibadah yang tulus dan penuh cinta di mata Allah. Perjalanan iman para mu'alaf memiliki nilai yang sangat istimewa. Mereka mencari, bertanya, dan memilih dengan kesadaran penuh. Rasulullah bersabda bahwa Allah mencintai hamba yang apabila beramal, Ia menyempurnakannya. Hadis ini menjadi motivasi bagi para mu'alaf untuk terus memperbaiki kualitas iman. Mereka tidak puas hanya menjadi muslim secara lahir. Mereka ingin Islam benar-benar hidup di dalam hati dan perbuatan. Kisah para mu'alaf juga menjadi cermin bagi mereka yang lahir sebagai muslim. Betapa banyak nikmat iman yang sering diabaikan karena terlalu lama dimiliki. Rasulullah bersabda bahwa dua nikmat yang sering dilalaikan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis ini mengingatkan bahwa iman pun bisa menjadi nikmat yang terabaikan. Para mu'alaf mengajarkan kita untuk menghargai Islam dengan kesungguhan. Dari mereka, kita belajar kembali mencintai agama ini. Pada akhirnya, para mu'alaf menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa keras dunia menerima kita, tetapi seberapa jujur kita di hadapan Allah. Islam membimbing mereka untuk hidup dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Rasulullah bersabda bahwa Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis ini mengajarkan bahwa iman seharusnya melahirkan keindahan akhlak. Para mu'alaf
berusaha menjadi wajah Islam yang lembut dan menenangkan. Dengan akhlak itulah mereka berdakwah tanpa kata. Pada akhirnya, setiap manusia memiliki waktunya sendiri untuk memahami hidup dan menemukan arah pulangnya. Tidak semua orang dipanggil pada usia yang sama. Tidak semua hati dibuka dengan cara yang sama. Dan tidak semua jalan terasa mudah untuk dilalui. Kisah para mualaf sedunia mengingatkan kita bahwa hidayah bukanlah sesuatu yang bisa dipercepat atau dipaksa, melainkan anugerah yang datang ketika hati sudah siap menerimanya. Allah mengetahui kapan sebuah jiwa cukup lelah untuk berhenti berlari dan kapan ia cukup tenang untuk berserah. Dalam kelembutan itulah hidayah bekerja, tanpa gaduh, tanpa sorak, namun mengubah segalanya. Perjalanan iman seringkali berjalan dalam diam, disertai air mata yang tidak selalu terlihat. Ada doa yang hanya berani dipanjatkan dalam sunyi. Ada kegelisahan yang hanya bisa diletakkan di hadapan Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan, bahkan dalam perkara iman. Maka tidak mengherankan jika banyak hati justru tersentuh bukan oleh perdebatan, melainkan oleh ketenangan. Iman tumbuh perlahan, seperti cahaya fajar yang tidak langsung terang, tetapi pasti mengusir gelap. Dan setiap langkah kecil menuju Allah selalu bernilai, meski hanya diketahui olehnya. Bagi mereka yang pernah merasa jauh, tersesat, atau terlambat, kisah ini adalah pelukan yang tidak bersuara. Islam tidak datang untuk menutup masa lalu, tetapi untuk memberi makna baru pada sisa perjalanan. Allah tidak menghitung seberapa lama kita tersesat, melainkan seberapa jujur kita ingin kembali. Rasulullah mengingatkan bahwa Allah lebih gembira dengan kembalinya seorang hamba daripada seseorang yang menemukan kembali hartanya yang hilang di tengah padang pasir. Dari sini kita belajar bahwa pulang tidak pernah menjadi aib, melainkan tanda keberanian hati. Maka jika hari ini iman terasa biasa, semoga kisah para mu'alaf mengajarkan kita cara mencintainya kembali dengan sederhana. Jika hati terasa lelah, semoga ada ketenangan yang perlahan menyelimuti. Dan jika langkah terasa berat, semoga kita ingat bahwa Allah tidak pernah meminta kesempurnaan, hanya kejujuran untuk terus mendekat. Di hadapannya, setiap jiwa memiliki tempat, setiap doa memiliki harapan, dan setiap pulang selalu disambut dengan kasih sayang. Semoga kita semua dijaga dalam iman, dikuatkan dalam lembutnya hidayah, dan dipertemukan kembali dengan Allah dalam keadaan hati yang tenang.